Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 dari kelas Public Relation A1 akan membahas kasus bansos tidak tepat sasaran di Bolang Mangodo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, Saya Anissa Nurfadila Wahyunita dengan NIM 1801101100122. dan yang kedua adalah saya sendiri, Hanifah Nurrohmah, dengan NIM 1801101100149. Dan yang ketiga adalah Saya Nancy Buja Aryan dengan NIM 180110110101025. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan kami bahas dalam diskusi kami kali ini. Yang pertama ada summary atau kronologi dari kasus yang akan kita bahas. Yang kedua adalah peran public relation yang berkolaborasi dengan media. Yang ketiga adalah tanggapan dari pihak pemerintah pusat melalui public relation. Yang keempat yaitu kelebihan peran public relation. Dan yang kelima adalah kekurangan peran public relation. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kronologi dari kasus kami yang akan kami bahas. Yaitu pada bulan September lalu, Bu Risma selaku Menteri Sosial menerima laporan mengenai beberapa kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial atau bansos di daerah Bolang Mangodo, Sulawesi Utara. Salah satu kendala yang terjadi adalah bansos yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu menjadi tidak tepat sasaran dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah selaku tangan kanan dari pemerintah pusat untuk mengumpulkan, memperbarui, dan memvalidasi data masyarakat yang kurang mampu tersebut. Sehingga ada beberapa oknum kepala desa dan pejabat daerah lainnya yang bertindak curang, seperti mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam daftar penerima bantuan. Yang kedua, poin kedua adalah peran public relation berkolaborasi dengan media. Peran dari public relation dan media ini adalah mereka bekerja sama untuk menyebarluaskan dan metransparankan informasi mengenai bantuan sosial kepada masyarakat luas. Keduanya saling membutuhkan untuk membentuk sinergi positif. Public relation menjadi sumber berita terkini bagi media, sedangkan media menjadi sarana publisitas bagi public relation agar informasi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk poin ketiga akan dilanjutkan oleh Saudara Nancy. Silahkan. Untuk poin ketiga, tanggapan dari pihak pemerintah pusat melalui public relation. Pemerintah melalui Baku Humas mengadakan seminar terkait bantuan sosial kepada masyarakat agar masyarakat mengerti betul bagaimana kriteria penerima bansos. Untuk poin keempat, yaitu kelebihan peran public relation. Kelebihan dari public relation dalam hal penyaluran bantuan sosial ini adalah aktor public relation menjadi media penyalur informasi kepada masyarakat terkait bantuan sosial. Melalui penyelenggaraan seminar kehumasan yang bertema kenal lebih dekat dengan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai yaitu BPNT, sehingga masyarakat dapat mendapat pengertian tentang bantuan sosial. Untuk yang slide kelima akan dilanjutkan oleh Saudara Anissa. Silahkan. Baik, untuk poin kelima, yaitu kekurangan peran PR. PR tidak memiliki wewenang langsung untuk memvalidasi apakah audiens termasuk ke dalam golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan bukan termasuk golongan pejabat daerah atau golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Sebagai penutup, dari masalah untuk menanggulangi kasus tersebut, tanggapan kami dari kelompok 10 adalah PR perlu menerapkan beberapa saran berikut, yakni pertama, frequency of tactics adalah hal yang penting untuk diperhatikan oleh praktisi humas.
praktisi humas perlu menyampaikan pesan secara rutin kepada publik agar terbentuk kesadaran. Dalam kasus problem bantuan sosial tunai yang tidak tepat sasaran, praktisi humas perlu peka terhadap penyebabnya. Selain itu, praktisi humas juga perlu menyampaikan tentang pentingnya kerjasama dalam menghimpun data agar masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat bantuan sosial. Pesan ini harus tersampaikan dengan baik, bahkan sampai pada tingkat RW dan RT di setiap daerah yang terdampak COVID-19. Sehingga terjadi pola kerjasama yang baik antar tingkatan dalam menyalurkan bantuan sosial. Yang kedua, seorang praktisi humas perlu menentukan banyaknya sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan untuk melakukan penyebaran pesan. Barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan penyebaran informasi dan mempersiapkan anggaran untuk membiayai penyebaran informasi melalui media massa. Selanjutnya, yang terakhir, puncak dari peran humas di tengah kondisi masyarakat yang dirundung rasa kecewa akibat tidak meratanya penyaluran bantuan sosial, setelah membangun komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang berperan sebagai eksekutor penyaluran bantuan sosial, kini praktisi humas harus mampu membangun kembali kepercayaan publik kepada instansi atau lembaga pemerintah. Baik, terima kasih untuk Saudara Anissa atas tanggapan yang telah diberikan. Jadi, di akhir diskusi ini akan saya rangkum kembali, yaitu tanggapan kami untuk menanggulangi kekurangan yang dialami oleh public relation dalam kasus ini adalah, yaitu ada 3 poin. Yang pertama adalah dengan menggunakan frequency of tactic. Yang kedua, yaitu dengan budgeting atau memperkirakan biaya atau anggaran untuk melakukan penyebaran informasi. Dan juga SDM-nya tentu saja. Dan yang ketiga adalah membangun kembali rasa percaya publik kepada public relation. Kami kira cukup untuk diskusi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.